Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kita tim 4 Sekawan Jaya. Kali ini tim berencana mengeksplore di salah satu sudut kota Semarang, dan belum banyak juga yang mengetahui makam Sun An Ing atau dikenal dengan nama Sunan Kuning, karena lidah orang Jawa yang belum bisa bahasa asing adalah seorang cucu dari Amangkurat III di Mataram, putra dari Pangeran Tepasana. Sunan Kuning atau Sunan Amangkurat IV berada di bagian barat kota Semarang, di atas sebuah bukit Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Semarang. Sekitar makam Sunan Kuning itu, sejak paruh kedua dasawarsa tahun 1960-an dijadikan tempat lokalisasi pelacuran. Nama lokalisasi Sunan Kuning pun lebih populer dibanding nama resmi sebelumnya, kawasan resosialisasi Argorejo, dan ini terus dikecam oleh banyak kalangan yang mengira bahwa sebutan Sunan niscaya berhubungan dengan Wali Songo dan penguasa Kasunanan. Sunan Amangkurat IV atau Sunan Kuning memiliki nama asli Raden Mas Garendi, lahir pada 1726. Dia adalah putra bungsu dari Pangeran Tepasana, atau cucu dari Amangkurat III. Masa kecilnya sudah diwarnai politik berdarah. Ayahnya, Pangeran Tepasana, terbunuh karena konflik kerajaan. Setelah ayahnya tewas, Raden Mas Garendi dibawa lari untuk menyelamatkan diri meninggalkan Karaton Kartasura oleh pamannya, bernama Wiramenggala. Mereka melintasi Gunung Kemukus hingga menuju Grobogan. Di lokasi itu, rombongan pelarian Kartasura berjumpa dengan keluarga Tionghoa, Tan Hiptik. Garendi lantas dipungut anak oleh Hiptik. Mulanya, Pakubuwana II adalah seorang sunan yang melawan kolonialisme Belanda. Dia pernah meminta para pejabat dan bupati bersumpah setia serta bersiap mengusir mereka dari tanah Jawa. Di masa kepemimpinannya, pasukan Mataram menyerang benteng kompeni di Kartasura pada 1741, 10 prajurit kompeni tewas di dalam dan sekitar benteng. Peristiwa itu menandai konflik terbuka antara Kesultanan Mataram dan VOC. Pakubuwana II juga memerintahkan patihnya mengirim pasukan untuk membantu Laskar Tionghoa mengepung VOC di Semarang. Saat itu adalah masa-masa geger Pacinan, rangkaian peperangan yang disebut-sebut lebih besar daripada perang Diponegoro pada 2 dekade sebelumnya. Geger Pacinan diawali dengan pembantaian 10.000 orang Tionghoa oleh VOC di Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Hal itu menyulut aksi pemberontakan melawan VOC. Pemimpin pemberontakan dari pabrik gula di Gandaria, Batavia, adalah Su Fan Chiang atau He Panjang, yang kemudian dikenal sebagai Kapitan Sepanjang. Dia lari sampai Semarang dan bergabung dengan Laskar Tionghoa pimpinan Sing Seh, Tan Sin Ko. Kapitan Sepanjang dan Sing Seh berperang melawan VOC, mendapat bantuan pasukan dari Pakubuwana II, namun kemenangan sulit diraih, bahkan VOC mengklaim sebagai pihak yang menang. Namun, Pakubuwana II sikapnya berubah 180 derajat dari yang semula melawan kompeni menjadi memihaknya. Dukungan Mataram ke pemberontak Tionghoa dicabut pada awal 1742. Perubahan sikap itu dilatar belakangi Pakubuwana II yang khawatir dilengsarkan dari takhta Mataram bila terus melawan VOC karena VOC dikenal handal dalam menyulut intrik politik. Di sisi lain, para bangsawan juga banyak yang mengincar kedudukan Pakubuwana II. Sejak saat itu, perang melawan Pakubuwana II dan VOC berkobar. Di Grobogan, Raden Mas Garendi menghimpun kekuatan. 3 brigade Jawa dan 3 brigade Tionghoa dia kumpulkan. Mereka menyusun rencana untuk menyerang Pakubuwana II di Kartasura. Pendukung Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning Jaya itu: 1. Patih Natakusuma, patih bawahan Pakubuwana II. Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa. 3. Tumenggung Martapura, Bupati Grobogan. 4. Tumenggung Mangun Oneng, Bupati Pati. 5. Sing Seh, pemimpin Laskar Tionghoa dari Tanjung Welahan, dekat Demak. 6.
Kapitan Sepanjang, pemimpin pemberontakan Tionghoa dari Batavia. Raden Mas Garendi kemudian bergelar Amangkurat V. Dalam upacara penobatan itu hadir para ulama di samping kanan Amangkurat V dan di samping kirinya Panglima berbusana Tionghoa. Tahun 1742, ia diangkat sebagai Susuhunan Mataram menggantikan takhta Amangkurat IV oleh koalisi Jawa Tionghoa yang menantang kekuasaan Pakubuwana II. Dalam catatan seorang Tionghoa di Semarang, Lim Tianzhou, dikatakan bahwa Sunan Kuning adalah sebutan populer bagi Raden Mas Garendi. Selain karena banyak pengikutnya yang berkulit kuning, Tionghoa, hal itu karena orang Tionghoa menyebutnya sebagai Chunling, bangsawan tertinggi, merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam peristiwa geger Pacinan. Pada tanggal 1 Juli 1742, Sunan Amangkurat V alias Sunan Kuning resmi bertakhta di Kartasura. Terdapat candra sengkala, penanda waktu dalam tradisi Jawa, berbunyi Pandita Anom Angoyok Jagat, bermakna pemimpin muda mengguncang jagat. Setelah berhasil menduduki takhta Mataram kemudian Amangkurat V mengangkat Tumenggung Mangunoneng menjadi patih. Tumenggung Martapura diangkat menjadi pelaksana harian komando pertempuran dengan nama Sujanapura. Raden Surya Kusuma kelak dikenal sebagai Pangeran Pangwedana diangkat sebagai Panglima Perang. Akhir dari perjalanan Amangkurat V terjadi pada September 1743 saat terdesak di sekitar Surabaya. Terpisah dari kawalan Kapitan Sepanjang, Amangkurat V terpaksa menyerahkan diri ke loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Reinier de Klerk. Setelah beberapa hari ditawan di Surabaya, dia bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang lalu ke Batavia, hingga akhirnya diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Cukup sekian dan terima kasih telah mengikuti sedikit cerita yang kita dapat mengenai Sunan Ing atau dikenal dengan nama Sunan Kuning. Semoga sedikit cerita ini bermanfaat untuk sedulur-sedulur dan jangan lupa dukung terus channel kita 4 Sekawan Jaya dengan subscribe, like, share dan komen video kita. Bila ada saran, karena komen dari sedulur-sedulur sangat berarti untuk kita agar kita terus bisa mengeksplore makam-makam wali Allah yang ada di Nusantara lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.